Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, semua manusia pasti akan mengalami kematian. Malaikat Israel akan selalu siap untuk mencabut nyawa ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada manusia yang mampu memprediksi kapan dan di mana mereka akan meninggal dunia. Tak ada cara yang bisa dilakukan untuk hidup kekal abadi di dunia ini. Setelah seseorang meninggal dunia, ia akan masuk ke alam kubur. Di sana, ia akan merasakan kesendirian di lubang yang sempit, lagi sangatlah gelap. Tak akan ada yang bisa menolong kecuali amal yang telah diperbuatnya semasa hidup di dunia. Dengan amal-amal itu, seorang mayit akan mendapatkan lentera atau cahaya penerangan dan kenikmatan di alam kuburnya. Lantas, amalan apa yang bisa menjadi lentera mayit di alam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Menjaga sholat wajib 5 waktu. Sebagai umat muslim, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Dengan menjalankan sholat wajib tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang melimpah dan dijauhkan dari api neraka. Tentunya hal tersebut tidak akan mudah, karena setan akan selalu menggoda kita untuk meninggalkan sholat agar kita terjerumus ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, kita tidak boleh kalah dari godaan setan. Kita harus melawannya agar tidak termakan rayuan setan dan terhindar dari api neraka, dan dengan izin Allah akan masuk ke dalam surga. Itulah mengapa sholat sangatlah wajib untuk kita laksanakan. Selain itu, sholat juga sangat penting untuk kesehatan. Gerakan sholat yang kita jalani bisa membuat kita lebih bugar dan juga lebih sehat. Selain itu, sholat juga akan menjadi amalan yang menjadi lentera atau cahaya di alam kubur nanti. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Rajin membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Semua yang ada di dalam Al-Quran menjadi pedoman umat muslim yang ada di seluruh dunia. Semua hukum Islam tentang kehidupan serta gambaran akhirat lengkap semuanya ada di dalam Al-Quran. Sebagai orang yang beriman, kita sangat dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Dengan begitu, diri kita akan menjadi terbimbing ke jalan yang benar dan tidak tersesat ke dalam bujukan setan yang mampu menyeret kita ke dalam api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9. Ada banyak manfaat dalam membaca Al-Quran. Selain memberi petunjuk dalam kehidupan, jika kita rajin membacanya, maka diri kita akan mendapatkan pahala yang melimpah yang bisa menjadi bekal di akhirat nanti, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Setelah seseorang meninggal dan masuk ke alam kubur, amalan membaca Al-Quran akan menjadi salah satu lentera yang akan menerangi mayit di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis.
Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Semasa hidup di dunia, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan. Hal ini bertujuan untuk menguji sebesar apa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu menjadi salah satu amalan baik yang sangat disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendapatkan ilmu yang banyak, juga mengamalkannya, kita juga akan mendapatkan banyak kemudahan di dunia dan mendapatkan pahala yang tak akan terputus meski sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakannya. Selain itu, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya juga akan dinaikkan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dengan menjadi pribadi yang berilmu, kita akan memiliki kesempatan luas untuk menjadi penghuni surga, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai amalan yang akan menjadi lentera atau penerang di alam kubur. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat, dan bagi yang mengamalkannya, semoga menjadi salah satu orang yang mendapatkan penerangan di alam kubur dan terbebas dari siksa kubur itu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.